Nama saya Yonatan Lobulindikudi, Prodi S1 Manajemen Weekend. Lanjut, bab 5, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Lanjut, A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kala wilayah Nusantara ini diperintas raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan-perjuangan kemerdekaan, atau protes-protes dari Wang Cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuan-tuan kolonial. Lanjut, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori kolerasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Dengan filsafat kebebasannya, Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam bentuk menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pada uraian di atas Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. A. Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. B. Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776. C. Revolusi Prancis tahun
1789, Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Lanjut, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama, kebebasan untuk beragama atau freedom of religion; yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech; yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want; dan keempat, kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Lanjut, 2. Sumber sosiologis. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jatuh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Ada suatu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokrasi yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. 3. Sumber politik. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang RI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin DWI, fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Yang pertama, aturan dasar awal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, namun 131 dengan perubahan. Yang kedua, aturan dasar awal usaha pertahanan dan keamanan negara. Namun setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional setelah perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Nomor 3, aturan dasar awal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Penghormatan terhadap hak asasi manusia atau pasca amandemen Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal
hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang RI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang RI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur sendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Lanjut, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Agama. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum antaranya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramida itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, nomor 2, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan, bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang RI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Lanjut, jika kita menengok fungsi-fungsi negara atau function of the state dalam lingkup pembangunan negara atau state building, cakupannya meliputi hal-hal berikut ini. A. Fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. B. Fungsi media, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. C. Fungsi aktivis, menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi media dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Lanjut, nomor 2, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan, bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang RI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Lanjut, nomor 3, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1945. Asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa mana asas kekeluargaan?
Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Nomor 4, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar awal pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sinhan Kamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sisham Kamrata adalah TNI dan Polri. Lanjut. 4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlah lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Nomor 5, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. 6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya 144 keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Lanjut. G. Praktik kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang. Misalnya, hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan bagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan siswa. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.